Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khusus para pemirsa yang bergabung bersama kami, para pemirsa Ar-Rayyan TV, para pemirsa Al-Hijrah Gresik, para pemirsa Hijrah Institute, para pemirsa Syababul Ummah Channel, dan para pemirsa yang lainnya dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita, melindungi kita, dan memberkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang kaidah-kaidah fikih dari Muntahab al-Ashbah wa Nadhair karya al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Jadi cuplikan kaidah-kaidah yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair, buah karya al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Ya, buku yang sangat bagus yang menghimpun tentang kaidah-kaidah fikih. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang muqaddimah, ya, mengenal kaidah-kaidah fikih, apa manfaatnya, ya, pembagiannya, dan juga telah kita bahas sebagian dari kaidah-kaidah fikih, ya, yaitu 5 kaidah fikih yang sangat besar. Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu tergantung kepada tujuannya. Demikian juga telah kita bahas tentang kaidah al-yakinu la yazulu bisyak, sesuatu yang yakin tidak dihilangkan dengan keraguan. Kemudian juga telah kita bahas tentang kaidah yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir, kesulitan itu membawa kepada kemudahan. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan ini kita akan lanjutkan, ya, 2 kaidah berikutnya di antara kaidah-kaidah yang besar, yang penting dalam fikih Islam. Kemudian setelah itu kita akan membahas tentang kaidah-kaidah yang lainnya. Baik. Al-qaidatur rabi'ah, kaidah yang keempat di antara 5 kaidah yang sangat besar adalah al-qaidah adz-dzararu yuzal, ya, bahwa segala madharat, segala hal yang membahayakan harus dihilangkan. Ya, kata beliau, i'lam anna hadhihi al-qaidah yanbani 'alaiha katsirun min abwabil fiqh. Ketahuilah bahwasanya kaidah ini banyak sekali contoh-contohnya dalam fikih. Jadi banyak permasalahan-permasalahan dalam fikih, ya, masuk dalam kaidah ini. Apalagi masalah-masalah fikih yang berkaitan dengan apa yang melanda kita saat ini, yaitu COVID-19. Ya, banyak masalah-masalah fikih nanti kaitannya dengan kaidah ini. Ya, la dharara wala dhirar. Misalkan kita tidak jabat tangan untuk sementara, ya, larangan untuk berkerumun, ya, sekarang, semua itu adalah, ya, praktek dari kaidah ini, yaitu larangan dari membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Kaidah ini kaidah yang diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dharara wala dhirar. Ya, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Ini lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah.
Al-Baihaqi, Imam Ahmad dan lain-lain, dan dihasankan oleh Syekhul Albani, Syekh Al-Imam Ibnu Rajab dan lain sebagainya. Bahkan sebagian para ulama memilih penggunaan kaidah ini dengan lafaz ini, yaitu la dharara wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Ya. Mereka lebih memilih pakai kaidah ini ketimbang ad-dhararu yuzal. Kenapa? Alasannya satu, karena kaidah ini dengan lafaz la dharara wala dirar diambil dari hadis. Bagaimanapun kalau diambil dari hadis, kalam Nabi SAW, ucapan Nabi SAW, maka itu lebih utama. Ya, karena langsung dari lisan Nabi kita Muhammad SAW yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, cakupan dari hadis ini lebih luas. Karena bukan hanya membahayakan orang lain saja, membahayakan diri sendiri nggak boleh juga. Bahkan kalau kita perhatikan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, la dharara wa la dirar. Ya, di situ kalau kita ngerti bahasa Arab, la dharara nafiyah lil jins, dharara di situ adalah nakirah yang mencakup umum. Jadi segala hal yang membahayakan, ya, maka terlarang. Baik membahayakan agama, baik membahayakan nyawa, baik membahayakan harta, baik membahayakan akal, baik membahayakan nasab, maka tidak boleh. Karena Islam itu menjaga 5 hal pokok ini. Ya, disebutkan oleh Imam Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat, bahwasanya Islam itu menjaga 5 hal pokok ini. Pertama, menjaga nyawa, menjaga agama. Oleh karenanya, segala hal yang dapat merusak agama, membahayakan agama, maka tidak boleh. Ya, seperti pemikiran-pemikiran yang menyimpang harus dilarang. Karena ini merusak akidah, ya, merusak iman, merusak tauhid, segala penyimpangan-penyimpangan, kesyirikan, ya. Demikian juga, ya, buku-buku yang berisi dengan syirik, bid'ah, maksiat yang merusak akhlak harus dilarang. Penistaan-penistaan terhadap agama harus ditegakkan kepada pelakunya hukuman yang setimpal untuk mereka, supaya agama ini tidak dibuat bahan, ya, pelecehan. Yang kedua, Islam menjaga nyawa. Makanya segala hal yang dapat membahayakan nyawa, maka harus dilarang. Harus dilarang. Termasuk sekarang pemerintah misalkan membuat aturan-aturan, ya, termasuk yang viral sekarang, ya, larangan, himbauan untuk tidak mudik. Itu semuanya adalah untuk penjagaan terhadap nyawa. Ya, segala hal yang dapat membahayakan nyawa maka tidak diperkenankan. Ya, termasuk juga adalah aksi-aksi terorisme, pengeboman. Ini membahayakan nyawa, maka tidak diperbolehkan. Ya, maka tidak diperbolehkan. Karena nyawa, ya, adalah masalah yang sangat besar. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, la zawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallah min qatlil muslimi bi ghairi haq. Hancurnya dunia beserta isinya lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang dibenarkan. Yang ketiga, ya, adalah Islam menjaga akal. Oleh karenanya, segala hal yang dapat membahayakan akal maka tidak boleh. Khamr misalkan membahayakan akal, maka dilarang dalam Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang khamr. Rasulullah juga demikian. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan maka itu namanya khamr, dan setiap khamr hukumnya adalah haram. Ya. Demikian juga ya,
Islam menjaga harta. Ya, maka segala hal yang dapat merusak harta, ya, tidak boleh. Penipuan, riba, ya, mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, ya, perjudian dilarang. Ya, jual beli dengan sistem gharar, ya, spekulasi, ketidakjelasan dilarang. Karena ini merusak harta. Ya, merusak harta. Padahal harta adalah amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada sebagian hambanya. Kemudian juga Islam menjaga nasab, kehormatan. Oleh karenanya segala hal yang dapat merusak nasab, ya, merusak kehormatan, maka dilarang. Allah Subhanahu wa taala melarang perzinaan, misalkan. Wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati perzinaan. Karena itu bisa merusak nasab. Ya. Jadi intinya kaidah ini adalah kaidah yang sangat penting sekali. Ya. Di mana kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang dapat membahayakan diri kita sendiri dan membahayakan orang lain. Ya. Jadi kaidah ini kaidah yang sangat penting karena Islam datang untuk mewujudkan kemaslahatan bagi hamba dan menghindarkan dari segala kerusakan. Ad-dinu mabniyun 'alal masalih fi jalbiha wad dar'i lil qabaih. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam mendumah qawaid fikihnya, agama ini dibangun di atas kemaslahatan, mewujudkan kemaslahatan dan membendung segala kerusakan. Ya, membendung segala kerusakan. Jadi kaidah ini adalah kaidah yang sangat penting sekali. Yang intinya adalah larangan melakukan hal-hal yang bisa membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Ya. Walaupun sebagian para ulama berbeda pendapat tentang dharar dan dhirar. Ya, apapun perbedaan tersebut, tapi intinya adalah sama, yaitu larangan dari membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain. Ya, contoh dari praktek dari kaidah ini banyak sekali. Di antaranya adalah ya larangan dari merokok. Ya, larangan dari merokok. Kenapa? Karena merokok itu membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Membahayakan diri sendiri, membahayakan ekonominya, membahayakan kesehatannya, membahayakan agamanya, ya, dan membahayakan orang lain, ya, membahayakan orang lain. Oleh karenanya, dalam bungkus rokok sendiri ada tulisannya, rokok membunuhmu. Dan sebagai nasihat, ya, bulan Ramadan ini adalah kesempatan bagi para pecandu rokok ya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hijrah dari rokok, ya, meninggalkan rokok, ya. Nah, demi kebaikan dia. Demikian juga di antara praktek dari kaidah ini adalah larangan dari melakukan aksi-aksi terorisme, pengeboman. Ya, ini nggak boleh. Ya, tidak diperkenankan. Karena ini membahayakan nyawa. Ya. Termasuk juga adalah larangan dari melakukan aksi-aksi demonstrasi. Ya, karena ini membahayakan. Ya, membahayakan. Betapa banyak aksi-aksi demonstrasi berujung kepada anarkisme, pengerusakan. Ya. Maka ini dilarang. Kaidah dalam syariat Islam, apabila bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, maka dilarang. Ya, apalagi sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Demikian juga di antara larangan atau praktek dari kaidah ini adalah
peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah saat ini, ya, sebagai antisipasi langkah ya untuk meminimalisir dari penyebaran virus corona, ya, misalkan anjuran untuk tidak sholat di masjid, ya, anjuran untuk tidak berjabat tangan, ya, semua ini adalah masuk dalam kaidah ini, la dharara wa la dhirar. Ya, la dharara wa la dhirar. Kenapa? Karena terbukti bahwasanya ya perkumpulan, ya, massa, kemudian juga berjabat tangan dan sebagainya ini berpotensi pada membahayakan diri. Ya, sebagaimana terbukti dalam ilmu kedokteran. Dan Islam, ya, datang untuk menolak dari bahaya, membendung segala hal yang berpotensi kepada membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Oleh karenanya Nabi SAW juga dalam riwayat Muslim ketika mendapati sebagian sahabatnya ada yang terkena penyakit lepra, maka beliau tidak menjabat tangannya. Ya, irji qad baya'nak. Pulanglah, sesungguhnya kami telah membaiatmu. Demikian juga tatkala Umar bin Khattab pernah mendapati ada seorang wanita yang lepra, kemudian tawaf di Ka'bah, ditegur. Ya, berdiamlah di rumahmu, jangan membahayakan orang lain karena bisa menular. Ya. Jadi langkah-langkah yang dihimbau oleh pemerintah itu sejalan dengan kaidah-kaidah dalam fikih syariah. Oleh karenanya hendaknya bagi kita semuanya untuk mentaati, ya, aturan-aturan tersebut. Kedisiplinan kita, kepatuhan kita, ketaatan kita, ya, terhadap arahan-arahan tersebut ini akan mempercepat, ya, insyaallah taala sebagai ikhtiar kita untuk mempercepat diangkatnya wabah ini dari negeri kita. Baik. Selanjutnya kaidah ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, memiliki beberapa cabang, ya, memiliki beberapa cabang, ya. Di antara cabang dari kaidah ini adalah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Ya, ad-darurat tubihul mahdzurat. Artinya sesuatu yang darurat maka membolehkan sesuatu yang terlarang. Jadi hal-hal yang terlarang, hukum asalnya terlarang, tapi kalau darurat, ya, maka diperbolehkan. Ya, jadi makna dari kaidah ini boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang hukum asalnya adalah haram jika kondisinya adalah karena darurat. Seperti orang misalkan makan bangkai. Hukum asalnya makan bangkai tidak diperbolehkan. Tetapi kalau dia tidak makan, ya, bisa membahayakan dirinya, bisa mati, ya, maka boleh bagi dia untuk makan bangkai untuk menyambung hidupnya. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Famanitturra fi mahmasatin ghaira mutajanifin li ismin fa innallaha ghafurur rahim." Barang siapa, ya, yang terpaksa karena kelaparan, ya, tanpa sengaja berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya itu adalah diperbolehkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hambanya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala membolehkan, dan ini termasuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan syariat Islam, bahwa dalam kondisi-kondisi darurat, terpaksa, jika kita tidak melakukannya maka itu akan membahayakan nyawa kita, ya, maka diperbolehkan bagi kita untuk melakukan sesuatu yang hukum asalnya adalah tidak diperkenankan. Ini makna dari kaidah ad-darurat tubihul mahdzurat. Tapi
perlu diketahui bahwa penggunaan kaidah ini ya tidak boleh sembarangan. Ya. Jadi kaidah ini adalah untuk sesuatu yang betul-betul darurat. Darurat itu artinya sesuatu yang sangat membahayakan jika kita tidak melakukannya. Membahayakan nyawa kita, ya, membahayakan akal kita, membahayakan agama kita. Nah, adapun hanya sekedar prasangka, was-was, maka ini tidak dianggap. Ada sebagian orang misalkan dengan alasan darurat, kemudian dia pinjam uang ke bank. Alasannya untuk ya bangun rumah. Ya, bangun rumah. Bangun rumah bukan sesuatu yang darurat. Ya. Kenapa bukan sesuatu yang darurat? Bisa ngontrak dulu. Daripada kita ya utang riba. Ya, daripada utang riba. Mending kita ngontrak terlebih dahulu, nabung ya. Atau dengan cara yang hutang tapi tidak riba. Itu mending. Ya, daripada kita pinjam ya dengan uang riba ya untuk sesuatu yang tidak darurat. Ada sebagian lagi dengan alasan darurat dia cukur jenggotnya. Alasannya karena dimarahin sama istrinya misalkan. Ini bukan sesuatu yang darurat. Ya, bukan sesuatu yang darurat. Atau sebagian wanita copot jilbabnya. Ya, alasannya darurat. Kenapa? Karena untuk cari pekerjaan. Ya, jadi kita tidak boleh sembarangan juga untuk menerapkan kaidah ini. Oleh karenanya dalam surat An-Nisa ayat 97 Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang yang tidak hijrah, ya, tidak hijrah dengan alasan darurat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membantah alasan mereka. Inna ardi wasiyah. Sesungguhnya bumiku luas. Ya, kalian hanya beralasan saja. Makanya perlu kita pahami bahwa kaidah ini darurat tubihul mahdurat ini ada syarat-syaratnya. Ya. Di antara syaratnya yang pertama kondisinya betul-betul darurat. Ya, betul-betul terpaksa. Ya, prediksi kuat akan membahayakan nyawa, membahayakan harta, membahayakan kehormatan. Bukan cuma sekedar praduga semata. Tapi ini betul-betul fakta. Ya. Yang kedua, tidak ada cara yang lain yang mubah ya untuk menghilangkan kondisi darurat tersebut. Misalkan kalau masalah makan bangkai tadi, memang nggak ada yang mubah gitu. Nggak ada ikan, nggak ada ayam ya atau sesuatu yang lain. Tapi adanya memang yang haram itu tadi. Kemudian yang ketiga adalah secukupnya, sesuai dengan kebutuhan saja. Ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Sesuatu yang darurat itu adalah ya secukupnya, sesuai dengan kebutuhannya saja. Kalau sudah terpenuhi kebutuhannya, berarti kembali kepada hukum asal, nggak boleh lagi. Makanya makan bangkai misalkan tidak boleh kemudian sampai kenyang begitu, nggak boleh. Secukupnya. Nanti kalau darurat lagi maka boleh. Ya. Tapi nggak boleh sampai kenyang. Terus bagaimana kalau khawatir? Kata para ulama, dibungkus terlebih dahulu. Ya, dibungkus terlebih dahulu. Nanti kalau memang darurat lagi maka diperbolehkan. Ya. Kemudian juga di antara syaratnya juga adalah tidak menentang aturan-aturan umum dalam syariat Islam. Ya, yang berupa mewujudkan keadilan, menjaga hak manusia dan menjaga agama. Ya. Nah. Demikian juga di antara syaratnya juga adalah tidak menerjang nyawa orang. Makanya para ulama sepakat ya, nggak boleh bunuh orang lain walaupun dalam keadaan terpaksa. Misalkan ya, bunuh dia, kalau enggak kamu yang saya bunuh. Nggak boleh kita bunuh orang lain. Ya, atau bunuh orang tersebut, kalau enggak anakmu saya bunuh. Ya, tidak boleh bagi kita kemudian untuk membunuh.
ya, karena ini kaitannya dengan nyawa. Taib. Jadi ini makna kaidah ini, ad-darurat tubihul mahdzurat. Sesuatu yang darurat itu membolehkan hal yang hukum asalnya adalah tidak diperbolehkan. Di antara bentuk praktek dari kaidah ini, pertama, misalkan wanita hukum asalnya ketika menjalani masa iddah harus di rumahnya, tidak boleh keluar. Tapi kalau kondisi darurat, maka boleh. Seperti misalkan rumahnya kebakaran, ya, atau terjadi gempa bumi, dia harus keluar untuk menyelamatkan dirinya, karena itu darurat. Taib. Di antara praktek juga dari kaidah ini adalah puasanya para ahli medis yang menangani COVID-19 misalkan. Jika prediksi kuat, ya, ketika dia menghadapi para pasien, ya, itu bisa membahayakan dirinya apabila dia berpuasa, imunnya lemah, ya, padahal dia butuh kekuatan, butuh imun yang kuat untuk menghadapi. Kalau memang membahayakan, maka boleh bagi mereka untuk tidak berpuasa. Ya, boleh bagi mereka untuk tidak berpuasa. Makanya dulu para ulama menfatwakan bolehnya orang yang perang, ya, untuk tidak berpuasa agar bisa kuat dalam menghadapi musuh. Ya. Nah, demikian juga para pekerja keras. Ya. Hukum asalnya tidak boleh bagi mereka untuk tidak berpuasa, ya. Tapi kalau misalkan tidak berpuasa, ya, sakarat, ya, mati, ya, maka boleh bagi mereka untuk berbuka, ya, tidak berpuasa karena kondisi apa? Darurat. Di antara praktek dari kaidah ini juga adalah bolehnya pergi ke dokter lawan jenis jika memang tidak ada yang sejenis. Misalkan laki-laki pergi ke dokter perempuan karena nggak ada dokter laki-lakinya, ya, dia udah kemana-mana cari nggak ada. Atau sebaliknya, dokter perempuan nyari yang dokter perempuan nggak ada, adanya dokter laki-laki. Jika memang kondisinya adalah darurat, maka diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Contoh yang lain juga adalah orang yang, kalau orang Jawa bilang keselak, ya, atau menjadi makanannya nyantol di tenggorokan, ya. Ini kalau agak lama bisa membahayakan, bisa mati dia. Tapi nyari-nyari air gak ada, adanya khomer misalkan, maka diperbolehkan karena itu kondisi darurat. Nah, ini makna dari ad-darurat tubihul mahdzurat. Ya, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Demikian juga di antara praktek dari kaidah ini adalah bolehnya, ya, otopsi mayat, ya, kalau memang darurat. Kalau memang darurat. Demikian juga aborsi kalau kondisinya darurat. Artinya kalau tidak dilakukan maka ini bisa membahayakan ibunya misalkan. Ya, dengan prediksi para dokter yang terpercaya, bukan cuma sekedar menduga-duga. Ya, misalkan ada seorang wanita yang sedang mengandung, ya, dan dia juga punya penyakit. Kata para ahli kedokteran, ya, mereka setelah melakukan analisa, ini hanya ada dua kemungkinan, ya. Kalau kandungannya tidak digugurkan, maka ibunya yang meninggal, ya, ibunya yang meninggal. Tapi kalau
digugurkan, maka ibunya bisa diselamatkan. Dalam kondisi seperti ini, maka diperbolehkan, ya. Tentunya dengan prediksi ahli kedokteran yang sangat ketat dalam masalah ini. Ya, masalah-masalah seperti ini perlu hati-hati, ya, mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadatnya. Baik. Dan di antara cabang dari kaidah ini adalah ad-dhararu la yuzalu bid-dharari. Ya. Sesuatu yang dharar tidak boleh dihilangkan dengan dharar juga. Sesuatu yang membahayakan tidak boleh dihilangkan dengan yang semisalnya. Ad-dharar la yuzalu bid-dharar. Contoh misalkan perbuatan bid'ah itu sesuatu yang dharar, membahayakan. Tapi tidak boleh bagi kita untuk menghilangkan bid'ah, tapi dengan bid'ah juga. Misal, sebagian orang tatkala melihat orang-orang Syiah misalkan melakukan perbuatan bid'ah di bulan Muharram, ya, dengan kesedihan, akhirnya mereka membuat amalan-amalan ritual, ya, sebagai bentuk saingan, ya, atau melawan dengan melakukan ibadah-ibadah yang bid'ah juga. Maka ini tidak diperkenankan. Atau misalkan ada orang yang biasa kumpul di suatu majelis, ya, untuk ghibah, untuk namimah. Kemudian kita mengingkari, tapi dengan cara maaf, misalkan kita BAB di tempat duduk tersebut. Ini juga nggak boleh. Ya, madharat tidak bisa dihilangkan dengan madharat juga. Contoh yang lain, misalkan kezaliman pemerintah, kesalahan pemerintah, kemudian kita hilangkan dengan pemberontakan, itu juga nggak boleh. Madharat tidak boleh dilawan, tidak boleh dihilangkan dengan madharat juga. Apalagi madharatnya lebih besar, maka tidak diperkenankan. Maka dibutuhkan fikih dalam masalah ini. Ya, perhatikan hadis Anas bin Malik tentang kisah orang Badui yang kencing di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada orang Badui, ya, datang ke Madinah, ke masjid Nabi, ujuk-ujuk, kemudian kencing. Oh, para sahabat marah itu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan terlebih dahulu sampai selesai. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat untuk menyiramnya. Kemudian mengatakan kepada orang Arab Badui tersebut, ya, wahai hamba Allah, sesungguhnya masjid adalah rumah Allah SWT, tidak pantas untuk dikencingi, ya. Ini tempat sholat, ini tempat baca Quran, ini tempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabat, ya, untuk menegur orang Arab Badui itu saat itu juga? Karena akan membahayakan. Betul, kencing di masjid itu adalah dharar, sesuatu yang mungkar. Tapi jangan kemudian diingkari dengan kemungkaran juga. Apalagi kemungkaran yang lebih besar. Karena kalau diingkari saat itu juga, satu, najisnya malah meluas, melebar, bisa kemana-mana. Yang kedua, ya, bisa juga bahayanya malah nyiprat, ya, najisnya ke bajunya, ke pakaiannya, celananya, sehingga malah membahayakan, ya,
dirinya dan membahayakan juga yang lain. Ya. Jadi ini salah satu dalil di antara kaidah ini. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, termasuk kecerdasan beliau adalah tatkala mendapati suatu saat beliau berjalan bersama murid-muridnya dan mendapati pasukan Tatar saat itu minum khamar. Sebagian muridnya ingin mengingkari, tapi kata Syekhul Islam Taimiyah, biarkan saja mereka mabuk. Ya. Kenapa? Karena kalau mereka nggak mabuk, kalau mabuk itu bahaya untuk mereka sendiri. Tapi kalau nggak mabuk, nanti malah membahayakan. Ya, mereka malah memperkosa, merampok, ya, membunuh dan sebagainya. Yang itu madaratnya lebih besar. Lihat fikih Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala. Ya, makanya diambil kaidah oleh para ulama, tidak boleh membahayakan, tidak boleh mengingkari suatu kemungkaran jika menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Baik. Di antara kaidah juga dari cabang dari kaidah ini adalah kaidah yang disebutkan oleh beliau, idza ta'arada mafsadatani ru'iya a'dhamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Apabila berbenturan dua mafsadat, maka dipilih yang paling ringan madaratnya. Ya, dipilih yang paling ringan madaratnya. Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka yang dipilih adalah madarat yang lebih ringan. Ini kaidah penting juga yang disebutkan oleh para ulama dengan istilah yukhtaru ahwanus syarrain atau akhafud dhararain. Jika berbenturan dua mafsadat, maka yang dipilih adalah madarat yang lebih ringan. Dan kaidah ini kaidah yang sangat penting sekali, yang hendaknya kita perhatikan baik-baik, karena contoh-contohnya banyak sekali ya dalam kehidupan kita, dan ini menunjukkan kecerdasan, ya, membutuhkan kecerdasan, ya, kejernihan, akal pikiran, ya, kehati-hatian, wara dalam masalah seperti ini. Makanya sebagian ulama, bahkan sebagian para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, orang yang cerdas itu bukan orang yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ya, bukan itu orang yang cerdas. Tetapi orang yang cerdas adalah orang yang bisa memilih mana yang terbaik di antara yang buruk. Kalau cuma membedakan antara ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk, itu banyak yang bisa. Tetapi orang yang cerdas adalah orang yang bisa menimbang mana yang paling ringan di antara dua madarat. Dua-duanya ini susah. Dua-duanya membahayakan. Ya, dua-duanya sangat membahayakan. Tapi dia harus memilih mana yang lebih ringan di antara dua pilihan tersebut. Ya, dua pilihan tersebut. Baik. Kaidah ini, kaidah yang diambil dari banyak dalil, di antaranya tentang kisah Nabi Khidir yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 79. Kata Nabi Khidir, "Amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba." Adapun kapal itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Ya, aku merusaknya bertujuan agar kapal itu tidak dirampas oleh raja, ya, yang merampas tiap-tiap kapal yang bagus. Ya, jadi artinya apa? Di sini ada dua pilihan. Kalau nggak dirusak, dirampas sama
raja, ya, yang zalim. Kalau dirusak, memang ini merusak ya, kapal tersebut. Tapi ini jauh lebih ringan daripada dirampas. Kalau masih dirusak, masih bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah dirampas, ya, ini milik orang miskin, bagaimana dia akan beli lagi? Akan lebih berat. Mendingan diperbaiki, dirusak aja, ya, supaya nggak diambil. Nanti diperbaiki. Jadi Nabi Khidir ingin mengajarkan kepada kita di sini tentang pilihan yang lebih ringan, ya, tentang pilihan yang lebih ringan. Demikian juga di antara hadis yang menunjukkan akan hal ini adalah apa tadi, kisah tentang orang Arab Badui yang kencing di masjid tadi. Ini juga salah satu dalil tentang kaidah ini, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan orang Arab Badui tersebut, ya, yang kencing di masjid, bukan karena mendiamkan kemungkaran, tetapi karena kalau diingkari saat itu akan menimbulkan madarat yang lebih besar. Apa madaratnya yang lebih besar? Satu, karena tadi dia kalau diingkari saat itu, satu, membahayakan dirinya. Bayangkan aja orang kalau kencing kemudian digertak, ya, suruh macet, nah ini lebih membahayakan. Yang kedua, najisnya malah kena celana, pakaian. Yang ketiga, ya, area najis yang kena malah lebih banyak, lebih meluas. Harusnya cuma di pojok masjid, ini malah mungkin lebih melebar. Ya, oleh karenanya Rasulullah SAW memilih madarat yang lebih ringan. Ya, baik. Dan kaidah praktek dari kaidah ini banyak sekali. Salah satu praktek dari kaidah ini, ya, kita kasih contoh dengan apa yang kita hadapi sekarang. Misalkan praktek tarawih, ya, himbauan pemerintah untuk tarawih di rumah, bukan di masjid. Tidak ragu lagi bahwasanya kita tarawih di masjid itu maslahat yang sangat bagus, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu akan menimbulkan bahaya. Ya, karena menimbulkan bahaya, maka sebaiknya kita membendungnya, meninggalkannya. Karena dar'ul mafasid muqaddamun min jalbil masalih. Ya, membendung kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendapatkan kemaslahatan. Betul, itu kemaslahatan, yaitu kita ke masjid, ya, tarawih di masjid, itu kemaslahatan, tapi di sana ada bahaya. Nah, membendung bahaya itu lebih diutamakan daripada mendapatkan kebaikan. Ya, demikian juga, ya, jabat tangan, demikian juga mudik, ya, tidak syak lagi, tidak ragu lagi bahwa itu hukum asalnya adalah boleh, dan banyak manfaatnya, maslahatnya. Tapi kalau sekiranya, ya, itu membahayakan, ya, maka, ya, hendaknya ditinggalkan terlebih dahulu. Karena dar'ul mafasid muqaddam min jalbil masalih. Membendung kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendapatkan suatu kemaslahatan, ya. Dan itu adalah kaidah juga yang disebutkan oleh Syekh, ya. Di antara cabang dari kaidah ini, kata beliau juga, adalah dar'ul mafasid aula min jalbil masalih. Ya, membendung kerusakan itu lebih utama daripada mendapatkan kemaslahatan. Kalau berbenturan antara mafsadat dan maslahat, ya, maka yang diutamakan adalah membendung mafsadatnya kalau memang sama-sama. Kecuali kalau mafsadatnya itu kecil dan maslahatnya jauh lebih besar, maka di sini yang diutamakan adalah maslahat. Contoh misalkan penerapan hukum qisas, penerapan potong tangan dan sebagainya. Tentu itu ada mafsadatnya. Tapi mafsadatnya kecil dibanding maslahatnya. Maslahatnya jauh lebih besar. Ya, makanya tidak
anggap. Sebaliknya, dalam agama Islam, kalau madharatnya lebih besar daripada manfaatnya, ya, maka manfaatnya tidak dianggap. Contoh, khamr, judi, itu ada manfaatnya, tapi madharatnya lebih besar. Ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang judi dan khamr. Katakanlah, ya, di dalam judi dan khamr itu ada manfaatnya, tapi madaratnya lebih besar. Makanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di sini perlu pertimbangan yang matang. Ya, kalau maslahatnya jauh lebih besar daripada madaratnya, ada madaratnya tapi kecil, maslahatnya lebih besar, maka di sini yang didahulukan adalah mendapatkan maslahat. Kalau di sana ada madaratnya lebih besar, maslahatnya kecil, maka di sini yang didahulukan adalah ya membendung madarat. Ya, membendung madarat. Contoh misalkan jual khamr babi, tentu itu ada manfaatnya dari sisi ekonomi, tapi madaratnya lebih besar, maka harus dibendung. Ya. Yang ketiga, apabila sama-sama mafsadatnya besar, maslahatnya juga besar, maka di sini butuh pertimbangan, dan secara umum adalah menolak mafsadat lebih diutamakan, ya, lebih didahulukan daripada mendapatkan suatu kemaslahatan. Baik. Kaidah yang kelima dari kaidah ini adalah dari 5 kaidah besar. Bisa dijadikan sebagai hukum. Bisa dijadikan sebagai hukum. Baik. Makna dari kaidah ini adalah bahwa adat kebiasaan manusia itu bisa dijadikan sebagai standar hukum dalam syariat, ya, selama tidak bertentangan dengan syariat, ya, atau syariat belum tidak menentukan ketentuan-ketentuannya, maka dikembalikan kepada adat istiadat. Contoh misalkan masalah safar, Islam tidak membatasi berapa jaraknya, berapa harinya. Maka di sini dikembalikan kepada adat. Nafkah, Islam tidak membatasi harus berapa nominal yang diberikan suami kepada istri. Maka di sini dikembalikan kepada adat. Adapun kalau sudah ada ketentuannya, seperti ibadah sholat sudah ada ketentuannya, puasa sudah ada ketentuannya, ya, zakat sudah ada ketentuannya, ada batasannya dalam syariat, maka ini harus diikuti. Tidak boleh kemudian diselisihi karena mengikuti adat, ya, karena adanya adat. Contoh misalkan sudah ada aturan jilbab, ya, wanita itu harus menutup aurat. Tidak boleh kemudian kita menyelisihinya. Oh, ini sudah adat istiadat kita. Tidak boleh. Ya, makanya para ulama mengatakan setiap adat yang bertentangan dengan syariat, maka adat tersebut tidak boleh untuk dijadikan sebagai standar. Intinya, ma'asyiral muslimin, bahwasanya adat istiadat, ya, itu hukum asalnya adalah diperbolehkan dan dijadikan sebagai standar hukum, ya, itu diakui dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, selama belum ada ketentuannya dalam agama, belum ada ketentuannya dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dikembalikan kepada urf, ya, dikembalikan kepada urf. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman
Dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban bagi para suami memberikan nafkah kepada istri, pakaian kepada istri bil ma'ruf. Ya, sesuai dengan urf. Ya, oleh karenanya di dalam agama tidak ada ketentuan harus menafkah kepada istri itu berapa rupiah sehari harus diberikan kepada istri. Nggak ada nominalnya, ketentuannya nggak ada. Tapi dikembalikan kepada urf. Ya, dikembalikan kepada urf. Makanya itu berbeda-beda antara satu zaman dengan zaman yang lain. Ya, zaman orang tua kita dulu, ya, mungkin ya 5.000 sehari itu sudah mencukupi sekali. Tapi zaman sekarang 5.000 nggak cukup. Ya, buat beli pentol aja udah habis. Jadi beda antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Ya, dari sinilah kemudian sebagian para ulama juga membuat satu kaidah, al-ahkam qad tataghayyar bi taghayyuri zamani wal makan. Hukum itu bisa berubah ya sesuai dengan kondisi tempat dan waktu, ya. Nah, tapi ingat bahwasanya kaidah ini al-ada muhakkamah ini ada syarat-syaratnya. Ya. Di antara syaratnya adalah bahwa uruf tersebut berlaku umum. Bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Kalau cuma untuk orang-orang tertentu saja, maka ini tidak bisa dijadikan sebagai standar. Harus ya uruf tersebut uruf yang umum. Yang kedua, tidak ada nas ya dalam adat tersebut. Kalau sudah ada dalilnya dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, ya ketentuannya, maka tidak bisa untuk dikembalikan kepada adat. Kita harus mengembalikan kepada syariat. Yang ketiga, tidak boleh bertentangan dengan nas syariat. Ya, bahkan kata para ulama, diantaranya As-Sarahsi, setiap adat yang bertentangan dengan syariat maka nggak dianggap dengan kesepakatan para ulama. Ya, kalau itu bertentangan dengan syariat maka tidak boleh. Seperti masalah pakaian misalkan, ya, kalau sebagian orang mungkin memakai pakaian-pakaian dengan alasan adat, tapi kalau itu bertentangan dengan syariat maka nggak boleh. Seperti tidak menutup aurat. Adapun kalau yang tidak bertentangan dengan syariat, maka hukum asal pakaian, makanan, masalah-masalah dunia adalah boleh. Pakai baju batik misalkan, hukum asalnya boleh. Ya, yang tidak boleh adalah kalau bertentangan dengan syariat. Ya, kalau bertentangan dengan syariat. Taib. Demikian juga di antara syaratnya adalah tidak berbenturan dengan tasrih. Tasrih itu artinya keterangan yang jelas yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Misalkan adat istiadatnya, misalkan bayar becak, ya itu misalkan biasanya itu 10.000. Tapi saat itu disepakati adalah 5.000 misalkan, maka itu yang dipakai. Atau yang disepakati adalah 20.000, maka itu yang dipakai. Tidak bisa kemudian memakai standar adat istiadat atau kebiasaan, tapi dikembalikan kepada apa yang menjadi kesepakatan tersebut. Taib. Dan dari kaidah ini atau al-ada muhakkamah ini, para ulama membuat kaidah juga yang merupakan cabang dari kaidah ini, ya, yaitu ini kaidah yang sangat penting. Kullu ma warada bihi syar'u mutlaqan wala dhabita lahu fihi wala fil lughah yurja'u ilal urf. Segala hal yang syariat hanya menyampaikannya secara mutlak,
tidak menentukannya, baik secara syar'i ataupun secara bahasa, maka dikembalikan kepada urf. Ya. Kalau belum ada ketentuannya dalam syariat atau bahasa, maka dikembalikan kepada urf. Maka masalah ini dapat kita petakan menjadi 3. Pertama, suatu hukum yang ada ketentuannya dalam agama, seperti sholat, ini ada ketentuannya, puasa ada ketentuannya, zakat ada ketentuannya, maka kita kembalikan kepada ketentuan syariat. Ya, bagaimana sholat, bagaimana puasa, sudah ada ketentuannya. Tidak boleh kemudian membuat aturan-aturan sendiri. Yang kedua, tidak ada aturannya dalam syariat, tapi ada aturannya dalam bahasa. Ada aturannya dalam bahasa. Seperti misalkan faghsilu wujuhakum, ya, bersihkanlah wajah kalian. Batasan wajah itu mana? Nah, ini dikembalikan kepada bahasa ada. Ya, batasan dari wajah secara bahasa Arab ada. Kenapa? Karena Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab, maka itu yang dipakai. Baik. Yang ketiga, kalau nggak ada ketentuannya dalam syariat, nggak ada ketentuannya dalam bahasa, maka di sini dikembalikan kepada uraf. Ya, contoh banyak sekali nafkah tadi yang sudah kita bahas. Ya, tidak ada batasan nominalnya, maka dikembalikan kepada uraf. Contoh yang lain adalah safar. Ya, safar itu tidak ada ketentuannya dalam syariat, harus sekian kilometer misalkan, harus berapa hari, maka dikembalikan kepada uraf. Kalau uruf mengatakan bahwasanya jarak tertentu sudah safar, maka itu safar. Ya. Contoh yang lain juga adalah batasan haid atau suci dari haid. Ya, ini nggak ada batasannya dalam syariat. Hadis-hadis tentang pembatasannya tidak sahih. Ya, maka dikembalikan kepada uruf. Ya, dikembalikan kepada uruf. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid." Ya, inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian. Ya, ketika kalian ke masjid. Perhiasan di sini pertama menutup aurat, yang kedua apa yang dipandang itu sebagai perhiasan oleh masyarakat. Misalkan kalau kita di Indonesia berarti pakai pakaian, pakai sarung, pakai songkok, ya, kopiah, itu zina, keindahan. Ya, walaupun itu sudah menutup aurat. Misalkan orang pakai baju singlet misalkan, itu sudah menutup aurat, tapi itu tidak zina. Menurut uruf bukan suatu zina, bukan suatu perhiasan. Ya, baik. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas tentang kaidah-kaidah fikih. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan 5 kaidah fikih besar dalam fikih Islam, ya, yaitu al-umuru bimaqasidiha, ya, segala sesuatu tergantung kepada tujuannya, al-yaqinu la yazulu bisyak, yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan, al-masyaqqatu tajlibut taisir, ya, kesulitan itu membawa kepada kemudahan. Kemudian yang kita bahas tadi yaitu ad-dhararu yuzal atau la dharara wa la dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Dan yang kelima adalah al-ada muhakamah, adat istiadat itu bisa dijadikan sebagai hukum. Demikian yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.